Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai manajemen transportasi terhadap penyusutan karkas dan mortalitas atau tingkat kematian pada ayam. Nah, seperti biasa nih masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Laras, kabarnya Alhamdulillah. sehat. Gimana nih kabar Kak Laras? Alhamdulillah, pasti baik dong Kak. Oke Kak Cantik, kan kita ketahui sampai saat ini proses transportasi ayam broiler ketika dipanen dilakukan menggunakan keranjang ya Kak, yang ditumpuk pada truk pengangkut untuk dibawa ke lokasi kandang, menuju ke RPA atau menuju ke tujuan lain. Nah, namun sebagian peternak di sini kan kurang mengetahui nih Kak bahwa proses transportasi ini nih bisa mempengaruhi penyusutan karkas atau bobot badan dan tingkat mortalitas atau kematian ayam nih Kak. Oke, jadi benar banget. Jadi sebelumnya kalau kita membahas tentang transportasi Iya. pada ayam broiler ini memang banyak banget. Jadi di sini memang dari beberapa literatur dan menurut para ahli di sini transportasi ternak di sini merupakan suatu bagian dari manajemen di peternakan Kak. Gitu. Yang memang di sini bertujuan untuk pengiriman ternak untuk konsumen ya, dengan tujuan atau dengan maksud untuk pembibitan, pembesaran, penggemukan, bahkan untuk pemotongan atau produksi daging gitu Iya. ya Kak, bener banget kan. Nah, kalau faktor utama di dalam transportasi yang dapat menentukan kenyamanan dan kesehatan pada ternak di sini adalah desainnya gitu. Desain ini juga mempengaruhi kenyamanan dan kesehatannya ya. Selain itu kepadatan, ventilasi dan standar mengemudinya. Selain itu juga kualitas jalannya itu bagaimana, seperti itu sih Kak. Gitu ya Kak. Oke nih Kak, kalau boleh dijelasin nih apa aja sih Kak akibat dari transportasi nih, bisa jelaskan untuk sobat ternak yang di rumah nih. Jadi kalau ini akibat buruk gitu Iya. ya. Akibat buruknya buruk. yang pertama adalah pasti si ayam ini bakal stres. Kalau nggak gitu. gitu adalah kenaikan suhu tubuh ya, atau heat stroke panas gitu ya. Jadi di sini ada berbagai faktor yang dia menyebabkan stres, adalah memang penanganan di awal ketika memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, ini gitu. juga bisa mengakibatkan stres kayak ya. gitu. Selain itu juga ada kebisingan atau ada Suara-suara ya, yang memang mengganggu saat selama transportasi. Selain itu juga kenapa ini bisa stres, yaitu juga pengelompokan atau dia menerima lingkungan baru waktu di dalam keranjang, ini juga bisa dia stres. Nanti banyak banget. Selain itu juga kepadatan yang memang terlalu sempit, terus memang cuaca yang ekstrim ini juga bisa. Selain itu juga ventilasi yang tidak memadai dan pembatasan geraknya, karena memang dia kan kepadatannya kan terlalu sempit ya, udah terlalu sempit, ventilasi, nanti oksigen gak kurang secara lah ya, maksimal, apalagi gak bisa gerak. Nah, ini memang bisa mengakibatkan stres ya. Kayak gitu sih Kak. Selain itu potensi stres ini nanti ini juga sering timbul ketika dilakukan transportasi pada siang hari. Nah, soalnya kan siang hari memang panas ya, kan ya. Apalagi juga nanti langsung kena sinar matahari. Nah, apalagi ini kita ketahui bahwa si ayam ini kan hewan hemotermik atau dia berdarah panas dengan ciri-ciri memang dia tidak memiliki kelenjar keringat dan dia mempunyai bulu, dan dia sangat sulit atau tidak bisa mengeluarkan panas dari tubuhnya ke lingkungan. Nah, ini juga bisa menyebabkan suhu terlalu panas dalam tubuh dan juga mengakibatkan stres kayak gitu sih Kak. Dan apalagi kalau kayak gitu energinya ini kan akan terbuang nih untuk mempertahankan suhu tubuhnya kayak gitu. Jadi banyak banget sih kayak gitu ya. Selanjutnya adalah penyusutan dan tingkat mortalitas atau tingkat kematian pada ayam. Jadi ini penyusutan bobot badan sih Kak. Jadi di sini juga banyak literatur yang mengatakan, dan menurut para ahli yang ada di sini adalah bahwa proses transportasi di sini mengakibatkan penyusutan karkas atau bobot badan ayam dan juga meningkatkan mortalitas gitu. Jadi semakin lama ayam ini dalam perjalanan, maka di sini mengakibatkan dehidrasi yang nantinya pada atau menyebabkan penyusutan bobot badan ayam kayak gitu. Jadi itu juga banyak banget menurut
jurnal juga banyak di sini menjelaskan bahwa ayam broiler jantan ini menurut para ahli sih ya, banyak banget di sini bahwa ayam broiler jantan pada umur 42 hari di sini ditransportasikan selama 1, 2, dan 3 jam ini pasti mengalami penyusutan. Ketika dilakukan transportasi selama 1 jam di sini penyusutannya sekitar 2,34%. Ketika dilakukan perjalanan 2 jam di sini penyusutannya 3,22%. Dan ketika dilakukan transportasi selama 3 jam pasti penyusutannya juga semakin bertambah. Ini sekitar 5,31%. Tapi di sini juga banyak faktor yang mempengaruhinya ya, waktu penelitian tersebut gitu. Selain itu juga ada lagi ketika jarak. Nah, ketika transportasi ini jarak juga bisa mempengaruhi penyusutan gitu. Jadi di sini juga menurut para ahli juga ada sekitar jarak 30 sampai 120 km. Di sini pasti mengalami penyusutan sekitar 100 sampai 120 gram per ekor atau 8 sampai 10%. Nah, itu dalam 1 ekor. Gimana kalau populasinya banyak ya? Dikali aja berapa itu udah penyusutan berapa kilo. Kan kayak gitu. Tapi semua itu pasti tergantung dari faktor lingkungan tersebut. Kayak gitu sih. Kalau faktor kematian atau tingkat mortalitas selama perjalanan di sini juga banyak banget. Ini juga bervariasi faktornya ya. Juga tadi tergantung dari musimnya, letak geografisnya, panjang perjalanan atau lama perjalanannya kayak gitu. Selain itu juga kepadatan di dalam keranjang atau box saat diangkut gitu. Selain itu juga status kesehatan ini juga mempengaruhi banget kayak gitu. Dan di sini tergantung juga, terkadang mortalitas ini masih dikategorikan normal jika jarak perjalanan ini tidak jauh dan tidak macet kayak gitu sih. Jadi memang di sini tuh sebenarnya pasti ya mengalami penyusutan karena kan dia pasti juga bakal stres dengan kondisinya yang udah saya jelaskan kayak gitu. Apalagi kalau siang hari, kalau kayak gitu kan panas kayak gitu. Dan itu juga tergantung, kembali lagi tergantung waktu sikonnya ya, pengiriman itu gimana kayak gitu sih. Tapi tetap ya faktor lingkungan itu mempengaruhi segalanya ya. Kayak gitu. Oke, lalu bagaimana nih Kak teknik proses transportasi yang baik untuk meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan nih Kak? Oke, jadi bagaimana sih manajemen transportasi yang baik gitu? Sebelum kita ke situ, kita ketahui dulu bahwa tingkat penyusutan bobot badan dan tingkat mortalitas pada ayam saat transportasi ini berhubungan dengan pra-transportasi atau sebelum dilakukannya transportasi ya. Seperti apa sih? Seperti ketika melakukan penangkapan, ya kan? Ketika penimbangan, juga bongkar muat kayak gitu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi penyusutan dan mortalitas. Jadi yang pertama di sini yang bisa untuk meminimalisir hal-hal itu tidak akan terjadi gitu ya. Yang pertama di sini adalah memastikan dulu bahwa si ternak ini yang akan dipanen di sini dengan kondisi yang sehat gitu, yang memang memungkinkan untuk diangkut gitu ya. Terus yang kedua di sini adalah sebelum kita diangkut ini, ketika itu harus dilakukan penangkapan. Nah, penangkapan yang memang harus baik. Jadi ada teknik handling yang baik. Mungkin ini nanti kita bisa bahas di podcast selanjutnya ya. Handling gimana? Gitu. Terus yang ketiga yaitu memastikan bahwa sebelum dimasukkan ke dalam keranjang ini, keranjangnya memang ya harus bersih gitu ya, yang sudah didesinfeksi oleh desinfektan gitu, supaya tidak terinfeksi lagi, tidak ada debu ataupun amoniak yang menempel gitu. Selanjutnya adalah ketika sudah dimasukkan ke dalam keranjang, pastikan juga kepadatan ini sesuai dengan standarnya di dalam keranjang. Kan biasanya macamnya keranjang kan banyak banget ya, beda-beda juga kan ya. Di sini pasti kepadatannya juga beda-beda di sini biar tidak melebihi kapasitasnya gitu. Biar nanti juga waktu perjalanan dia juga akan tidak stres dan juga bisa sedikit bergerak gitu. Selain itu juga pilih waktu selama proses transportasi di sini tidak di siang hari supaya tidak panas, tidak heat stress. Lalu pada waktu apa? Jadi bisa dilakukan pada waktu pagi hari atau di tengah malam atau malam hari gitu. Selain itu juga memilih medan transportasi atau perjalanan ini yang landai, enak gitu ya. Kan biasanya nanti ada disesatkan oleh Google Map.
Ini kan Jalannya nggak bener nih. jadi biasanya tuh Google Map tuh kayak gitu kak. Iya, kan? oh iya. Padahal tuh ada jalan yang mulus tapi itu dimasukkan ke yang Gaul. belok-belok. Nah, Benar. ini sesat ini ya Google Map. Jadi pastikan tahu rute yang enak ya, Benar. biar juga selain apa jalannya yang nyaman juga terhindar dari kebisingan dan keramaian supaya si ayam gak stres kayak gitu. Selanjutnya adalah untuk lama waktu perjalanannya sebenarnya belum ada standar baku yang pasti sih, tapi untuk para sopir ya, untuk yang para sopir yang mengendarainya, jika perjalanannya ini cukup jauh, ini pastikan ada tempat transit atau istirahat Oh, gitu, gitu. supaya si ayam di sini juga bisa diberi makan dan minum. Kayak Oh gitu sih, Kak. bener-bener. Jadi untuk para peternak nih ya, pastikan pada proses pratransportasi ya kan, pratransportasi dan transportasi berjalan dengan baik. Oke, benar. Karena memiliki hubungan yang saling berkaitan terhadap tingkat penyusutan dan mortalitas ayam ya kak ya. benar. Jadi benar banget. Oh benar-benar. Oke kak, terima kasih untuk ilmunya ya. Gimana cara transportasi yang baik untuk mengurangi mortalitas dan penyusutan karkas atau bobot badan ya. Terima kasih Kak Cantik untuk ilmunya, untuk sobat ternak atas paparannya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Nah, bagi kalian yang mau request nih ya untuk membahas tentang apa di next podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Tonton terus video-video dari spesialis ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis ternak, solusi para peternak.